selamat malam dan shalom. Kita bersyukur hari ini kita boleh melakukan berbagai kegiatan sehingga kita mengucap syukur kepada Allah. Dan kita akan sama-sama datang merenungkan firman-Nya. Saya mengajak Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, kita puji Dia, suaramu kedengar memanggil diriku. Kepadamu ya Allah, untuk hari ini kami boleh melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kami, dan biarlah Tuhan terus menuntun kehidupan kami. Kami akan mendengarkan dan merenungkan akan firman-Mu. Berkati hamba-Mu yang akan membawakan firman-Mu pada hari ini, biarlah ia boleh berkata-kata seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, ini doa kami, amin. Pembacaan kita dari 1 Petrus 5 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-11. 1 Petrus 5 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-11. Gembalakanlah kawanan domba Allah. Aku menasihatkan para penatua di antara kamu, aku sebagai teman penatua dan saksi penderitaan Kristus, yang juga akan mendapat bagian dalam kemuliaan yang akan dinyatakan kelak. Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu, jangan dengan paksa, tapi dengan sukarela sesuai dengan kehendak Allah. Dan jangan karena mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. Janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu, tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Maka kamu apabila Gembala Agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Demikianlah juga kamu, hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua, dan kamu semua, rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain. Sebab Allah menentang orang-orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Karena itu, rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia memelihara kamu. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalanlah keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan-Nya yang kekal akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengukuhkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Ialah yang empunya kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saudara-saudari yang sepengharapan dalam Tuhan kita Yesus Kristus.
Selamat berjumpa kembali dalam renungan harian Gereja Toraja Jemaat Ebenezer Selili, edisi tanggal 7 Oktober 2020. Kita sudah mendengarkan bahagian firman Tuhan pada saat ini. Di malam hari ini kita akan merenungkannya dalam satu tema, pakailah kerendahan hati. Saudara-saudari, kerendahan hati adalah salah satu kebajikan yang seharusnya kita miliki dalam hidup ini. Namun pada kenyataannya, karakter ini jarang ditemukan dalam diri banyak orang. Mengapa demikian, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan? Tentu kita punya alasan tersendiri kenapa demikian adanya. Nah, seorang yang bernama Andrew Murray dalam bukunya, dalam salah satu judul mengatakan, kerendahan hati adalah ketenangan jiwa yang sempurna. Mengapa? Beliau mengatakan bahwa dalam kerendahan hati, dia akan mendapatkan sesuatu yang tenang dan tidak mengharapkan apapun, sehingga ia akan merasa tenang. Pada hakikatnya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita sebagai manusia ingin dipuji, tidak ingin dipersalahkan. Apakah ini benar atau tidak? Kita akan bertanya kepada diri kita masing-masing, bahwa apakah dalam kehidupan kita mau supaya orang lain memberikan pujian dengan apa yang kita lakukan, dan kita tidak mau orang lain menyalahkan kita. Nah, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pembacaan kita pada malam hari ini mengarah kepada para pelayan Tuhan. Dalam surat Petrus menekankan hal kerendahan hati ketika ia memberi nasihat kepada para penatua dalam menggembalakan kawanan domba Allah. Kerendahan hati itu dinyatakan dalam sikap tidak memaksakan kehendak, tidak mencari-cari keuntungan, dan tidak main perintah. Karena sebagai pelayan atau sebagai penatua, mereka harus menjadi teladan dalam melakukan kehendak Allah. Jika demikian, Bapak Ibu Saudara-saudari, kerendahan hati dalam pola kepemimpinan jemaat juga dapat dijabarkan dalam penggembalaan yang melibatkan memberdayakan dan mencerdaskan. Apakah itu sudah kita dapatkan dalam jemaat kita masing-masing? Nah, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, ini berarti dalam melayani harus ada kesadaran bahwa mereka lebih hebat dari orang lain. Tidak merasa hebat dari orang lain, tetapi semata-mata anugerah dan kesempatan untuk terlibat dalam pekerjaan Allah yang besar di dunia ini. Jadi mengarah kepada pelayan-pelayan bahwa apa yang sedang dikerjakan pada saat ini, pada kesempatan ini, jika kita berada dalam posisi sebagai pelayan di tengah-tengah jemaat kita masing-masing, itu berarti bukan kita menggunakan kesempatan yang ada untuk memerintah,
tetapi kita hendaknya menyadari bahwa itu adalah kesempatan yang diberikan oleh Tuhan untuk menikmati anugerah Tuhan dalam kehidupan kita. Tidak jarang Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, seorang pelayan kadang-kadang harus menerima kenyataan yang pahit bahwa tidak semua yang kita lakukan itu akan mendapatkan sesuatu hal yang baik dari orang lain. Namun sadarkah kita bahwa penderitaan, aniaya, fitnah, dan air mata akan senantiasa menjadi bagian yang tak pernah hilang dalam mengerjakan tugas pelayanan. Bagi Bapak Ibu yang sudah berpuluh tahun terlibat dalam pelayanan, sudah menjadi santapan setiap saat, menerima cemooh, segala sesuatu yang tidak kita inginkan, namun toh itu masih juga terjadi. Para pelayan-pelayan semaksimal mungkin mengupayakan itu melakukan sesuatu hal yang baik, tetapi lagi-lagi tidak semuanya akan mendapat respon yang baik. Nah, itu firman Tuhan yang hadir pada saat ini mau menyampaikan kepada kita semua bahwa dalam menjalani kehidupan kita, hendaklah kita senantiasa ada dalam kerendahan hati satu dengan yang lain. Firman Tuhan dengan tegas mengatakan, saling mendahuluilah kita dalam memberi hormat. Itu berarti kita menyadari bahwa kita ini sebaiknya memiliki sikap rendah hati. Kita tidak egois satu dengan yang lain. Kerendahan hati akan menuntun kita untuk tetap tenang. Allah menentang orang-orang yang congkak, tetapi mengasihi orang yang rendah. Kerendahan hati menjadi sebuah pilihan bagi kita sebagai anak-anak Tuhan. Karena itu percayalah bahwa dengan kita memiliki sikap rendah hati, maka setiap pelayanan kita akan menjadi berkat bagi siapapun. Terpujilah nama Tuhan dan amin firman-Nya. Kita telah mendengarkan firman Tuhan, kita akan menyenangkan hati Tuhan dan menyerahkan kehidupan kita ke dalam tangan Tuhan. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu, Tuhan bentuklah hati ini. Bentuklah
Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama berdoa. Dan sebelum berdoa, kami mengucapkan selamat ulang tahun bagi Bapak Ibu sidang jemaat Tuhan di tempat ini, di Jemaat Ebenezer Selili, diantaranya Ibu Penatua Sarce Satu Tato, Bapak Petrus Nari, Bapak Bausat Rombe Allo, anak kekasih Gracio Alexis Janse. Selamat ulang tahun, selamat menikmati kasih Tuhan lewat pertambahan usia. Dan juga kita akan bersama-sama mendukung dalam doa untuk beberapa anggota jemaat dalam pemulihan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur, berterima kasih kepadamu ya Bapa di sorga. Pada malam hari ini kami dimungkinkan untuk menikmati anugerah-Mu lewat ibadah renungan. Kami bersyukur kami boleh diperdengarkan lagi. Kami bersyukur kami boleh disapa oleh firman kebenaran Tuhan. Mengajarkan kami bagaimana kami menempatkan diri kami di dalam kami menjalani kehidupan yang Tuhan mau dalam diri kami masing-masing. Karena itu Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Hamba-Mu terbatas dalam menyampaikannya, tetapi oleh kuat kuasa Roh-Mu yang kudus ya Bapa, yang tidak punya batas ruang dan waktu, yang akan terus bekerja dalam diri masing-masing jemaat Tuhan dan dalam kehidupan kami semua, sehingga kami dimampukan untuk berdiri teguh di dalam firman Tuhan dan senantiasa memiliki sikap rendah hati. Karena itu Tuhan, berkati firman-Mu dan mampu menguasai kehidupan kami. Bersyukur bersama-sama pada saat ini Tuhan, kami boleh duduk bersama dengan keluarga kami masing-masing. Dan lewat sukacita kami juga merasakan sukacita yang dirasakan oleh beberapa anggota jemaat Tuhan di tempat ini yang boleh berulang tahun pada hari ini. Tuhan, sempurnakan sukacita yang dialami oleh saudara-saudara kami, anak-anak kami yang berulang tahun pada hari ini. Biarlah kemurahan-Mu Bapa senantiasa mengiringi langkah kehidupan mereka dalam setiap tugas tanggung jawab keberadaan masing-masing, sehingga kasih-Mu Bapa akan senantiasa menopang mereka untuk terus melanjutkan kehidupan yang Tuhan masih perkenankan mereka untuk mereka nikmati ke depan. Ya Bapa kami yang ada dalam kerajaan sorga, kami juga bersyukur bersama dengan keluarga Julius Papulung atas kasih Tuhan sehingga hari ini boleh pulang dari rumah sakit, dan beberapa hari yang lalu menerima perawatan di rumah sakit Dirgahayu. Terima kasih Tuhan untuk tuntunan-Mu bagi Bapak terkasih dalam perawatan. Terima kasih untuk pelayanan yang boleh diberikan oleh rumah sakit Dirgahayu. Berkati mereka Tuhan dalam setiap bentuk pelayanan-pelayanan yang mereka lakukan. Biarlah apa yang mereka lakukan Tuhan akan senantiasa berkenan di hadapan hadirat-Mu, dan biarlah setiap anak-anak Tuhan yang mendapatkan perawatan di sana boleh kembali pulang ke rumah mereka masing-masing dalam pemulihan. Terima kasih Tuhan. Lanjutkan pemeliharaan-Mu kepada Bapak terkasih dalam pemulihannya. Jika masih ada obat-obatan yang dikonsumsi sampai pada saat ini, Tuhan kiranya terus memberkati, bahkan pendampingan-pendampingan dari keluarga, Tuhan kiranya senantiasa memberkati juga, sehingga itu merupakan sumber kesembuhan yang asalnya daripada Tuhan. Juga kami berdoa ya Bapak untuk pemulihan beberapa anggota jemaat, di antaranya Ibu Yuliana Matana, Ibu Forain Sianipar, dan juga Bapak Paulus Tambing. Dan juga kami berdoa ya Bapak untuk saudara kami
teman sepelayanan kami, Ibu Atri Sokan, dan mungkin masih ada anggota jemaat Tuhan, bahkan saudara-saudara kami yang terbaring lemas oleh karena sakit. Tuhan, kami mohon jamahan-Mu untuk setiap saudara-saudara kami yang masih dalam perawatan. Ya Bapa kami yang ada dalam kerajaan sorga, kami juga berdoa ya Bapa untuk setiap anggota jemaat dalam tugas pekerjaan mereka masing-masing. Berkati mereka ya Bapa dalam setiap aktivitas yang mereka lakukan. Biarlah sesungguhnya penyertaan-Mu akan senantiasa bersama-sama dengan mereka Bapa. Berikan kesehatan, kekuatan, dan hikmat dalam pekerjaan mereka masing-masing. Bahkan anak-anak kami dalam studi mereka masing-masing, Tuhan sertai, Tuhan berkati. Sekalipun mereka harus belajar daring, tapi kami percaya Tuhan bahwa setiap proses yang mereka jalani, Tuhan akan senantiasa campur tangan di dalamnya. Sehingga apa yang menjadi bahagian impian dari setiap anak-anak kami, Tuhan berkati, semoga suatu kali kelak itu akan menjadi sebuah kenyataan di tengah-tengah rumah tangga masing-masing. Dan biarlah semuanya itu Tuhan boleh terjadi dan untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya Bapa kami yang ada dalam kerajaan sorga, kami juga berdoa ya Bapa untuk Ibu Pendeta yang tidak ada di tengah-tengah jemaat Tuhan. Kami terus pertaruhkan hamba-Mu ke dalam tangan kasih-Mu Bapa. Engkau terus bersama dengan hamba-Mu Ibu Pendeta bersama dengan keluarga di Tarakan. Biarlah dalam menjalani masa cuti, sukacita, kebahagiaan akan senantiasa Engkau anugerahkan bagi Ibu terkasih. Dan tiba saatnya nanti Tuhan boleh kembali ke tengah-tengah jemaat Tuhan, melakukan pelayanan, penggembalaan di tengah-tengah jemaat Tuhan. Ya Bapa kami yang ada dalam kerajaan sorga, kami terus berdoa ya Tuhan untuk pemerintah kami, untuk bangsa kami, untuk dunia ini yang sedang dilanda pandemi COVID-19. Tuhan, berikan hikmat-Mu bagi setiap orang-orang yang Tuhan mau pakai untuk penanganan COVID ini. Biarlah oleh hikmat-Mu Tuhan, Kau boleh memberikan petunjuk bagi pemerintah kami, sehingga COVID ini boleh tertangani dengan baik dan boleh berlalu dari kehidupan kami, sehingga kami boleh kembali normal melakukan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami sampaikan doa ini kepadamu. Kami bersyukur Tuhan untuk setiap kesempatan yang Tuhan anugerahkan. Ini doa kami yang kami sampaikan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami sudah berdoa. Amin. Demikian ibadah kita pada malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tetap jaga kesehatan. Selamat malam, Tuhan memberkati.